Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah hari ini matahari bersinar dengan terang secerah wajah Kak Lina? Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua cinta Tuhan di dalam hidup kami. Bagaimana kami boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya, dari dekat datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Tuhan memperhatikan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih belajar tentang satu tokoh, yaitu
Stefanus. Stefanus adalah orang yang menceritakan bahwa Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Saat dulu bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, Tuhan bertindak melepaskan mereka, yakni dengan mengutus Musa. Lalu Stefanus menyampaikan bahwa sampai hari ini Tuhan masih terus mengasihi umatnya. Sekarang ini manusia juga diperbudak oleh dosa. Maka Tuhan pun mau melepaskan mereka, yakni melalui Yesus Kristus. Inilah Tuhan kita. Dia selalu memperhatikan umatnya. Ya, tahukah kamu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesaksiannya, Stefanus juga bercerita tentang pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Kalau kitab Keluaran 18 ayat 13 menceritakan tiap petang Allah mengirimkan burung puyuh agar dapat dimasak oleh bangsa Israel. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memperhatikan kebutuhan kami dan mencukupkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan memperhatikan semua kebutuhan anak-anak. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua anak yang ada di dunia. Amin.